Adik-adik semua, ibadah kita sebentar lagi akan mulai ya. Jadi kalian harus persiapkan diri kalian dengan hati yang penuh semangat dan antusias. Nah, buat kalian nih yang mau ke toilet sekarang mending sebelum ibadahnya mulai kalian ke toilet dulu. Terus kalian ambil buku catatan sama Alkitabnya. Yuk kita persiapin dulu sebelum kita ibadah. Come on. Rayakan Paskah di rumah aja bersama Superbook. Kita akan seru-seruan bareng Kak Daniel dan Kak Nanda di Super Paskah 2021. Kamu bisa ikutan Zoom bareng di Live Super Paskah. Buruan, karena hanya untuk 1000 pendaftar pertama aja ya. Cara daftarnya gampang banget. Dengan donasi sebesar 50.000 hari ini, kamu bisa ikut ngobrol bareng tim Superbook secara langsung dan berkesempatan dapat banyak hadiah dari Superbook. Semua donasi yang kamu berikan akan digunakan untuk mendukung pemuritan anak di Indonesia. Yuk rayakan momen tak terlupakan di Super Paskah bersama Superbook. Yuk daftar sekarang. Pengen aktivitas seru yang bisa ngisi waktu. Apa ya? Bosen nih di rumah terus. Ngapain nih ya? Halo adik-adik, kalian lagi ngapain? Adik-adik, Kak Nanda dan Kak Daniel punya acara yang seru dan menarik loh. Nah, acara ini berhubungan dengan Paskah adik-adik. Duh, kira-kira acaranya seperti apa ya? Kalian penasaran kan? Adik-adik, Superbook akan mengadakan Super Easter di tanggal 2 April nanti loh. Dan gak cuman itu adik-adik, di tanggal 5-31 Maret akan ada Easter Challenge atau tantangan Paskah bersama Superbook yang bisa adik-adik ikuti setiap minggunya di Superbook Club. Apa aja sih tantangannya? Adik-adik yang di rumah, kalian juga jangan mau kalah dong. Kalian harus ikutan Easter Challenge. Nah, kalian juga bisa ajakin papa dan mama. Karena dengan mengajak papa dan mama, pasti akan lebih seru deh. Nah, buat kakak-kakak guru sekolah minggu juga jangan mau ketinggalan. Daftarin anak-anaknya untuk join keseruan dari Super Easter tahun ini. Yeay! Caranya gampang banget. Tinggal klik link di bawah ini. Klik sekarang, Kak. Oke. Sampai berjumpa di Super Easter tanggal 2 April nanti ya. Dadah! Tuhan Yesus memberkati! Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Shalom adik-adik, selamat datang Ini Sekolah Minggu Superbook Indonesia. Apa kabar semuanya adik-adik yang ada di seluruh Indonesia? Baik. Puji Tuhan. Kan Anda beda hari ini ya, Kak Evi juga beda hari Iya ini. dong. Hari ini kita temanya lagi jadi cita-cita. Jadi cita-cita kan Anda tuh jadi apa coba? Apa Jadi? nih? Pakai stetoskop. Oh coba. Jadi tebak. jadi apa? Betul banget, jadi dokter. Kak Evi hari ini pakai kostum chef. Pokoknya Kak Evi Chef. akan masak semua menu masakan yang adik-adik mau pastinya. Mantap. Nah, jadi adik-adik Iya. hari ini kita tuh temanya cita-cita. Cita-cita adik-adik apa coba? Komen. Coba komen. Terus nanti kalau misalnya kalian punya baju-baju kayak cita-cita kalian itu, kalian bisa pakai. Terus kalian bisa Foto. Setelah terus itu post di Instagram. Jangan lupa buat tag Superbook Superbook Indonesia. Indonesia. Oke. Oke. Aduh, capek ya Kak Hevi. Kak Nanda. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita Iya. akan belajar sesuatu yang sama tapi berbeda.
Wow, pasti istimewa dong ya. Pastinya dong. Tapi sebelum kita lanjut, kita pastinya berdoa dulu adik-adik ya. Betul sekali. Sebelum berdoa adik-adik kami ingatkan untuk ambil semua keperluan untuk adik-adik gunakan hari ini. Betul. Alkitab atau apanya lagi? Buku tulis ya, pulpen. dan lain sebagainya. Supaya adik-adik nggak sebentar ibadah sana Bolak-balik. ke sini, Betul bolak-balik ke sini gitu. Oke, siap semuanya? Siap. Langsung kita berdiri dan kita akan berdoa. Yuk. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan belajar sesuatu yang beda karena membuat kami untuk tetap semangat menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, semuanya kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Boleh. Coba Kanada mau lihat mana jempolnya. Oke, jempol. Wah, Oke, seru kita banget nih. mau Ayo. menari. Semuanya udah bangkit berdiri ya. Boleh. Coba. ikut Mana coba? menari. Yuk. Semangatnya mana? Oke. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, mana Kanada mau lihat semuanya nari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mana adik ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari Seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari, seperti Daud menari. Yeay. Yeay. Ha. Yeay. Seru banget. Aduh. Siapa yang masih capek? Salah. Salah. Masih semangat. Semangat. Ayo semangat. Lagi. Nah, adik-adik siapa yang percaya kalau kita di sini semuanya istimewa? Oke. Semuanya pasti istimewa. Pasti banget. Mana Yup. jempolnya yang istimewa? Oke, kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, tapi karena Tuhan Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, jempolnya mana? Kata Yesus, ku berharga. Kata siapa? Alkitab mengatakan, ku istimewa. Kata Yesus,
puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak. Aku istimewa, aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Sekali lagi. Tapi darah Yesus. Kalian luar biasa. Yeay, kalian istimewa. Amin. Yuk, tetap berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ya. Pujian ini mengatakan bahwa kita harus tetap semangat dan selalu cinta Tuhan. Amin. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
balik semuanya, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Doa kami akan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami belajar sesuatu yang beda dari kisah Daniel. Dan itu mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang berani untuk bergerak menjadi berkat untuk orang lain dimanapun saja kami berada. Bersyukur Tuhan, kami siap belajar dari kisah Alkitab dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kananda. Oke. Kalian mau nanya apa hari ini? Aku mau nanya sesuatu. Kita hari ini akan belajar apa, Kak Hevi? Nah, kan tadi awal kan Kak Hevi sama Kananda udah bilang bahwa ada sesuatu yang beda. Oke, memang hari ini kita akan belajar sesuatu yang beda dari kisah yang sama, yaitu kisah Daniel yang mungkin minggu kemarin udah dibahas belum ya? Udah ya. dong. Tapi jangan takut. Beda ini adalah luar biasa karena kita belajar tentang kisah Alkitab yang sangat keren. Betul sekali. Iya, Apa gitu. sih bedanya? Adik-adik pasti penasaran kan? Pasti penasaran. Ya udah, Iya. kita lihat langsung aja daripada Langsung kita aja. penasaran. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Shenderen Jeffriel Tampi, dari Sekolah Minggu GBI El Shaddai, Pontianak. Hari ini saya akan bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Daniel adalah orang Yahudi yang ditawan di Babel. Daniel percaya kepada Tuhan. Dan Daniel berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga Daniel menjadi pejabat tinggi kerajaan. Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel pejabat yang paling tinggi di kerajaan. Tetapi para pejabat tinggi lainnya iri kepada Daniel dan mereka mencari-cari alasan untuk mendakwa Daniel. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Lalu para pejabat tinggi itu membujuk Raja Darius untuk membuat undang-undang yang baru. Maaf Tuanku Raja, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan selain kepada Tuanku Raja, maka dia harus dimasukkan ke Gua Singa. Raja Darius setuju. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan sehingga Daniel ditangkap. Raja Darius sangat sedih karena Raja Darius menyukai Daniel. Raja Darius sadar bahwa dia telah dijebak dan Raja Darius mencari-cari jalan untuk melepaskan Daniel. Tetapi Raja Darius tidak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Akhirnya Daniel dilemparkan ke Gua Singa. Di dalam Gua Singa, aum, aum, aum. Singa-singa itu mengaum dan mangkak ke arah Daniel. Daniel pun berdoa kepada Tuhan. Lalu datanglah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menutup mulut singa-singa itu. Sehingga Daniel sama sekali tidak terluka. Saat fajar, Raja Darius tergesa-gesa datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Daniel, hamba Allah yang hidup. Apa Allah yang kau sembah dengan tekun itu telah sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dari dalam gua, Daniel menjawab, "Ya Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena aku tidak bersalah di hadapannya dan tidak berbuat jahat." Raja Darius sangat bersukacita dan memerintahkan, "Pengawal, tarik Daniel dari gua singa itu dan masukkan orang-orang yang telah menuduh Daniel ke dalam gua singa, baik mereka, anak-anak mereka, dan istri mereka." Teman-teman, belum lagi mereka sampai di dasar gua,
Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Raja Darius pun memerintahkan semua rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Demikianlah cerita Daniel di gua singa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Wow, keren banget. Keren. Keren. Tapi karena sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih buat adik Darren dan seluruh kakak-kakak Superbook yang sudah menyiapkan video ini. Betul. Jadi adik-adik yang ada di seluruh Indonesia bisa belajar dan memahami semua isi Alkitab dan kisah-kisah yang luar biasa. Amin. Betul sekali. Iya. Dan hari ini juga Kak Happy belajar tentang kisah Daniel. Jadi kisah Daniel itu mengajarkan Kak Happy supaya berani untuk bergerak di dalam Tuhan. Karena kalau kita bergerak di dalam Tuhan maka kita akan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Betul pasti. sekali. Iya. Tapi adik-adik mengerti tidak apa maksudnya berani bergerak Apa ya? menjadi berkat untuk orang lain? Ada yang gini, ada yang gini adik-adik. Apa ya berani Apa ya bergerak? maksudnya Apakah ya? bergerak dari satu titik ke titik yang lain? Atau bergerak begini-begini? Ya, atau tadi yang kita goyang-goyang tadi? Oke, jadi biar kalian lebih mengerti, Iya. aku lagi jadi dokter Dokter, nih. jadi Kita mau super eksperimen. Oke, kita mau siapin dulu bahan-bahannya. Oke, sekarang Wow. kita udah dari super eksperimen. Karena Kak Nanda seorang dokter ya, seorang dokter ya. sekali, aku jadi Profesi dokter dokter dulu. Ya langsung aja Kak Nanda Oh ya. iya ya, kita mau super eksperimen. Karena adik-adik yang ada di rumah itu udah pada penasaran tuh gimana sih Betul. caranya. Oke, jadi di sini karena Anda punya vitamin C, nih ada 3. 3. Terus ada antiseptic solution buat luka. Oke. Dan juga ada air segelas. Jangan buat bukan untuk diminum. Ya, bukan. Ini udah sendok juga ya untuk mengaduk. Oke, jadi adik-adikku tersayangku tercinta. Air di dalam gelas ini menandakan lingkungan kita. Nah, terus nih, apa namanya, antiseptic solution ini menandakan, melambangkan kejahatan-kejahatan di lingkungan kita. Misalnya apa aja? Ada teman kita yang suka melawan orang tua. Terus, Tidak suka disuruh-suruh sama papa mama misalnya. Iya, bisa. Terus ada teman kita yang dibully. Waduh, nggak boleh itu, nggak boleh. Atau ada teman kita juga yang menyimpan dendam. Atau kita melihat ada teman kita yang suka menyontek. Nggak boleh. Terus kita juga tahu kakak kita suka jahilin adik-adik kita. Nggak boleh juga. Betul. Terus pokoknya banyak banget kejahatan di sekitar kita. Ada yang mencuri. Nah, tuh lihat lingkungannya jadi butek, warnanya nggak jadi bening lagi. Ini menandakan tentang kejahatan Iya, kita. betul, kejahatan orang-orang di sekitar kita. Tuh kan warnanya tadi dari bening, sekarang jadi gelap. Iya, betul. Aku tahan pakai tisu ya biar nggak berantakan. Oke, nah. Selanjutnya, Karena kan di sini tadi punya apa? Vitamin C. Nah, adik-adik, vitamin C ini melambangkan diri kita yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus. Good. Coba adik-adik di sini siapa yang hidupnya udah di dalam Tuhan Yesus? Siapa yang udah percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, adik-adik, saat kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kan hidup di dalam hati kita, hidup di dalam diri kita. Betul. Nah, kita punya tugas penting, yaitu kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, sama seperti tadi Daniel, adik-adik. Daniel kan tadi waktu di kisahnya tuh, Daniel dia menjadi berkat untuk orang lain dengan cara dia bertahan dengan imannya. Daniel juga tahu kan kalau misalnya saat dia percaya sama Tuhan Yesus itu, dia punya tugas untuk menjadi berkat untuk orang lain. Tapi dia tuh nggak diem aja, dia nggak nyimpan tugas itu buat diri dia sendiri. Betul, tapi betul. dia langsung lakukan.
Nah, kita juga mau kayak gitu adik-adik. Harus. Kita kan udah tahu nih kalau tugas kita itu adalah menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kita bisa nih sedikit-sedikit untuk melakukan hal itu. Gimana caranya? Misalnya nih tadi di dalam kejahatan-kejahatan ini kita bisa waktu kita ngelihat ada teman kita yang dibully, kita bisa menemani dia, kita bisa mensupport dia, menjadi kita bisa teman yang menyemangati baik. dia. Iya betul. Terus kalau ya. misalnya nih ada teman kita yang nyontek, kita harus ajarin dia. Tapi ditegur dengan kasih dong. Ditegur juga, ditegur. Ditegur Kamu dengan nggak kasih boleh. ya, tegur dengan kasih Iya, ya. kamu nggak boleh nyontek. Betul. Nih sini aku ajarin mana Iya. yang kamu nggak bisa gitu. Atau ada teman kita nih yang menyimpan dendam, atau kita juga nih yang menyimpan dendam. Nggak boleh juga. Kita harus berdoa sama Tuhan, kita minta maaf sama Tuhan. Betul. Nah, saat kita mau berani bergerak untuk orang-orang yang ada di dalam kejahatan-kejahatan ini, kita lihat. Kita lihat nih, walaupun kita bergeraknya sedikit-sedikit, walaupun kita hanya sedikit-sedikit nih kita bergeraknya, tapi lama-lama lingkungan kita yang penuh dengan kejahatan bisa jadi bersih, bisa berubah. Wow, keren. Nah, saat adik-adik saat kita mau bergerak untuk menjadi berkat untuk orang lain, orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat bahwa kita itu hidup di dalam Tuhan Yesus. Jadi mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Betul banget. Dan mereka juga bisa diselamatkan yang pasti. Wow, setuju banget Kak Nanda dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bahwa kita harus berani bergerak dan itu harus. Betul, nggak cuma diam aja. Harus berani bergerak, pokoknya berani bergerak dan jangan diam. Betul. Ya? Saat kita tahu tugas kita, makanya kita harus berani bergerak, nggak cuma tahu doang, tapi kita lakukan. Berarti ada hubungan dong dengan super ayat kita hari ini. Ada dong pastinya. Nah, adik-adik semua yang ada di Indonesia, kita sudah belajar tadi ya, eksperimen yang luar biasa, berani bergerak. Hubungannya dengan ayat kita hari ini. Yuk Apa kita tuh? sama-sama. Oh ya, ambil Alkitab dulu Kak Hevi. Oke. Siap. Di mana ya? Bukannya di mana sih? Super Kita udah ayat tahu. kita hari ini dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi. 1, 2, 3. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kan kita udah super ayat, berarti Sudah. kita harus super Kebenaran. Oke, semuanya kita mau bangkit berdiri. Oke, semuanya udah bangkit berdiri mana? Kan Anda masih lihat ada yang malas-malasan untuk duduk? Iya. Coba, kamu, ya kamu betul, kamu, ya sekarang bangkit berdiri. Bisa lihat. Nice. Oke, semuanya udah berdiri. Berdiri semuanya. Kita mau ucapin super kebenaran. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau berani bergerak bagi orang lain. Sekali lagi. Nanti waktu berani bergeraknya kita lari di tempat. Terus kita bagi orang lainnya kita muter. Oke, semuanya Awas siap? jatuh ya, awas jatuh. Oke, 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau berani bergerak bagi orang lain. Nah, Kak Hevi, aku punya sebuah informasi yang sangat penting. Tapi sebelumnya, kan hari ini kita belajar tentang apa tuh? Kisah Daniel. Berarti otomatis kan kita harus mengingatkan papa, mama, kakak-kakak supaya mereka mendiskusikan
Betul, sekali. ya kan? Supaya mendiskusikan apa yang kita pelajari hari ini. Tapi kan mereka bingung kira-kira bahannya mana ya? Karena namun kan Betul ibu sekali. dokter bisa Ibu dokter bisa. kasih tahu sama papa mama, Bisa kakak-kakak semua yang sekali, ada di oke. rumah dan adik-adik supaya mereka tahu dan mereka bisa pelajari. Betul, oke, buat papa mama dan kakak-kakak semuanya, Iya. saya Ibu Dokter Nanda. Ini resepnya untuk papa mama melakukan diskusi dengan Iya. anak-anaknya, dengan adik-adiknya. Papa mama dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di description. Berarti Oke. bisa dong online dong ya? Bisa Bisa ya. lewat Zoom atau Zoom. Google Meet Google kan Meet, kalau iya. yang berjauh-jauhan. Yang intinya adalah supaya adik-adik itu selalu mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Betul Intinya sekali. adalah berani bergerak. Betul. Oke. Tadi kan aku Iya. bilang tuh aku punya sebuah informasi yang sangat penting. Penting. Pasti Kak Hefi belum tahu. Iya. Jadi informasinya itu adalah tahu nggak sih kalau kisah Daniel dan kisah Tuhan Yesus itu memiliki hubungan? Kok bisa ya? Aku berubah Itu jadi kan detektif. kisah yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Gimana kita kalau langsung lihat aja videonya? Hai teman, ini Gizmo. Kita baru saja menyaksikan kisah Daniel. Daniel hidup sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tapi tetap saja, kisah Daniel membawa kita ke kisah salib Yesus. Contohnya, Daniel ditangkap walaupun dia tidak bersalah. Sama seperti Yesus yang ditangkap karena tuduhan palsu. Padahal mereka berdua tidak bersalah. Yesus dan Daniel juga dihukum oleh orang yang sebenarnya tidak mau menghukum mereka. Daniel oleh Raja Semoga Darius. Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Yesus oleh Pontius Pilatus. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Kayu salib. Batu besar digulingkan di atas kandang singa dan ditutup dengan materai raja agar tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Batu yang besar juga digulingkan di kuburan Yesus dan penjaga ditempatkan agar tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Karena kuasa Tuhan, Daniel bisa tetap hidup dan keluar dari kandang singa. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Pada hari yang ketiga, setelah mati di kayu salib, Yesus bangkit dari kematian dan keluar dari kubur. Maria, Kuasa dari kedua keajaiban itu membuat orang yang tidak percaya melihat kebenaran. orang ini memang sungguh anak Allah. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Daniel diselamatkan dari singa-singa untuk menunjukkan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Akan tetapi, Yesus diizinkan mati untuk menunjukkan pengorbanan dan cita Tuhan pada kita. Kisah Daniel menunjuk langsung pada kuasa kasih Yesus yang sudah mengalahkan kematian, supaya semua yang percaya kepadanya hidup kekal selamanya. Wow, seru banget gitu tadi. hubungannya. Iya ya, hubungannya itu ya. Keren banget ya. Betul dong. Berarti kalau kita mau pengen belajar tentang kisah-kisah seperti itu gimana caranya ya? Nah, adik-adik, papa mama dan kakak-kakak dan juga Kak Hefi. Iya. Kalau kita mau belajar Alkitab di rumah dengan menyenangkan seperti tadi, kita bisa belajar apa aja? Sejarah Alkitab, perjalanan. Terus apalagi tadi? Kisah-kisah Alkitab, yang seru. Kisah-kisah Iya. yang seru. Kita bisa belajar Alkitab di rumah dengan menyenangkan bersama Superbook Keluarga. Itu ya, superbookkeluarga.com. Superbook menghadirkan Superbook Keluarga untuk setiap keluarga di Indonesia. Menghadirkan 65 animasi kisah Alkitab yang telah memberkati lebih dari 9.000 gereja di Indonesia. Samuel, orang Filistin mendekat. Mereka mendengar kalau kita berkumpul di sini dan akan menyerang kita. Tuhan, kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Kini dengan Superbook Keluarga, membuat Superbook semakin mudah didapatkan. Superbook Keluarga membuat setiap orang tua dapat mengajarkan kisah Alkitab dengan mudah, menyenangkan, dan menjadikan setiap anak murid Kristus sejak dini. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan dapatkan Superbook Season 1 secara gratis. Nah, adik-adik dan papa mama sekalian, kita bisa
Belajar Alkitab menyenangkan bersama superbookkeluarga.com di rumah aja. Nah, buat papa mama dan kakak-kakak nih dan Kak Hevi yang mau berlangganan, segera detik ini juga langsung klik link yang ada di description. Klik. Atau papa mama bisa langsung ketik www.superbookkeluarga.com. Sekarang waktunya apa kan Anda? Kita akan berkarya. Oke, kita buat apa dong hari ini kan Anda? Kita hari ini akan membuat sesuatu yang lucu. Yang lucu. Kenapa ini begitu? Kenapa ya? Ada luka atau ada supaya surprise. Takut warna? Kita akan membuat gelang. Apa ini? Jeng jeng. Gelang keberanian. Gelang keberanian. Kembali. Harus begini gini. Nah, gelang keberanian. Tapi tulisannya berani bergerak. Gitu. Nih. Nanti mungkin kalian akan jelaskan. Ini nih. Nah, oke. Kita di sini bahan-bahannya ada kertas origami. Ini kertas origami, ada berbagai macam warna. Warna apa aja boleh ya. Betul. Terus ada gunting. Ada lem juga ya. Apa double tip ya? Terus ada alat mewarnai, ada spidol di sini kita pakai kalau kalian punya pensil warna, kalian punya pulpen, kalian boleh melakukan, boleh pakai itu. Terus ada karton juga, nanti buat tulis-tulis. Oke, kita mulai. Langsung mulai saja. 1, 2, 3. Yang pertama, kita akan mengambil kertas origami. Saya warna aja dah, sama warna ini aja deh kan supaya nggak terlalu itu. Nah, caranya ini kertasnya kita bagi dua, si warnanya yang di luar. Kita bagi dua segitiga tapi ya bentuknya. Yang rapih ya adik-adikku tersayang. Nah, kalau sudah nih, kita ambil satu helai, satu lembar. Terus kita mundurin sedikit. Jadi ya biar kelihatan warna putihnya. Kita tunjukin. Nah, nanti jadinya kayak gini deh. Seperti ini. Kayak gini. Oke, sudah. Sudah. Nah, sekarang kita akan menggulung-gulung kertas ini. Tapi dibalik nih. Jadi kita taruh di meja. Iya. Tapi kan tadi yang putihnya nih yang kelihatan. Nah, sekarang kita balik. Kebalik. Oke, balik. Terus kita gulung. Mulai menggulung. Gulungnya nggak usah terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, ya yang pas aja deh. Seukuran sama tangan kalian aja. Gulungnya apa? Kayak model kipas atau langsung gulung-gulung aja gitu? Langsung gulung-gulung, ini jadi satu gini terus gini lagi. Oh gitu. Ujungnya. Nah kan ujungnya nih ada yang kesisa tuh. Kita lem menggunakan double tape. Nah, nanti jadinya kayak gini deh. Cepat ya? Iya dong. Kayak tongkat lollipop. Tuh, ini lucu kayak gitu. Nah, jadi belang-belang kan putih, warna sampai di sini ada. Oh, jadi juga. Udah kayak udah jadi. Udah jadi belum? Nanti bentuknya kayak gini nih. Oke. Nah, kalau sudah kita akan membuat tulisan ininya, berani bergerak. Kalian bisa pakai karton atau kertas origaminya. Nah, dipotong sesuai dengan sebesar gelang yang kalian buat. Jadi nanti kalian ukur dulu nih, misalnya mau pakai yang ini, terus segini. Oh, besarnya segini, baru nanti kalian gunting. Jadi pas gitu ya. Jadi jangan ada yang lebih, ntar hasilnya jelek. Misalnya panjangnya mau segimana juga itu terserah kalian. Siap. Pilihan lah kira-kira. Terus kita ambil spidol, kita tulis pakai hashtag berani bergerak. Oke. Kayak sudah belum aku tuh. Iya. Oke, sudah. Oke. Nah, kalau sudah kita tempelin deh di sini. Pakai lem lagi. Betul. Chef sudah? Belum. Adik-adik sudah? Nih, jadinya nanti kayak begini. Ya, susah. Lanjut. Oke. Tungguin Kak Hafiz lah, nanti Kak Hafiz ketinggalan.
Oke, dadah. Masalah ya. Adik-adik kita tungguin jangan, tungguin aja lah tuh udah selesai. Sudah selesai. Oke. Ya. Nah, kalau udah nanti jadinya bentuknya kayak gini deh. Kebalik nggak? Gini. Berani. Kebalik. Berani bergerak. Oh ya, berani bergerak. Oke. Nah, kalau udah kan kalau gelang itu nggak mungkin bentuknya begini kan. Jadi harus disatukan. Nah, cara menyatukannya ini kan tadi yang waktu digulung-gulung ada ujungnya nih, ada bolong. Ini. Iya. Terus sebelahnya juga ada lubangnya kan. Nah, ini tinggal dimasukkan. Oh, ya jadi ya dimasukkan ya, dimasukkan. Boleh saling tolong-menolong ya adik-adik. Karena kan kita tidak bisa, kan harus jadi berkat untuk orang lain kan. Coba berani bergerak. Ini dulu. Cajan. Nah. Oke, yang aku mau adalah ini buat contoh gini. Berani bergerak. Nih, nanti jadinya kayak begini deh. Jadi deh. Berani bergerak. Nah, kalau sudah selesai bikin gelang keberanian ini, kalian bisa foto nih, difoto pas pakai gini. Iya, pakai gini. Coba kita foto dulu. Nih, foto. Nah, terus kalian posting di Instagram dan juga jangan lupa tag ke @superbook_Indonesia. Ditunggu ya fotonya. Tunggu. Kok ada suara-suara? Kok ada bunyi-bunyi kayak ada pesan masuk ya? Pesan, oke, berarti kita harus melihat nih. Ada pesan dari adik-adik sepertinya. Yuk, kita lihat langsung aja. Keren banget ya. Keren. Sangat memberkati. Iya, nah kan Anda mau ajakin nih buat adik-adik semua yang habis nonton ini, kalian juga bisa loh tampil di Superbook Indonesia. Kalian bisa kirimin kalian lagi nari, kalian lagi nyanyi, kalian lagi drama, kalian lagi bikin prakarya, atau kalian foto sama prakarya kalian, atau kalian punya kesaksian juga. Kalian bisa banget videoin atau foto, terus kalian bisa kirim ke DM-nya Instagram Superbook Indonesia @superbookindonesia, atau kalian juga bisa email ke media.superbookindonesia.com, atau kalian juga bisa kirim lewat WA. Wah, betul sekali. Nah, tak terasa kita sudah mau berakhir. Ibadah kita udah mau berakhir. Tapi jangan takut, kita pasti akan ketemu lagi. Nah, Kak Hevi, Kak Nanda, Kak Daniel, dan seluruh tim Superbook mengucapkan banyak terima kasih. Papa, mama, kakak-kakak, atau siapapun yang sudah terlibat mendukung pelayanan Superbook Indonesia, kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih, dan kami juga tidak pernah bosan untuk mengingatkan kembali lagi untuk tetap terus dukung Superbook Indonesia, ya kan? Karena setiap dukungan semuanya itu akan banyak mengubah anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, dan terus mendukung Superbook untuk memberkati anak-anak juga yang ada di seluruh Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR code yang ada di sebelah samping sini. Oke. Bukan saya. Oh, bukan di sini. Oke, karena Anda punya satu informasi yang sangat penting. Wow. Jadi kita akan ada Super Pasca. Harus gitu ya, harus gitu. Nah, Super Pasca ini akan ada di 2 April 2021. Siapa yang mau ikutan?
Nice. Oke. Lanjut, Nah, lanjut. Kak Nanda juga mau berterima kasih nih sama adik-adik semua yang udah ikutan tantangan Paskah selama 4 minggu. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Kalian keren bang, kalian keren. Kalian sangat membanggakan. Betul. Gimana tantangannya pasti udah selesai semua kan? Oke. Udah pada foto-foto. Iya, ya pasti. Kan Anda Iya. lihat, seneng banget. Dengan Kalian pasti senyum. excited banget Betul, kan? kan. Nah, kan Anda mau lihat nih kalian semua melakukan tantangan yang terakhir, yaitu Adalah. apa? Mengajak teman-teman kalian untuk ikutan Super Paskah. Ngajak 1 orang atau 2 orang? Bebas, pokoknya sebanyak-banyaknya. Banyaknya yang kalian kenal. Iya, karena kan Anda mau lihat nih waktu nanti Super Paskah kalian gak sendiri-sendiri. Betul. Kalian pasti bareng-bareng sama teman-teman tuh pasti lebih rame. Lebih seru, kan? Atau kalian juga bisa share linknya ke teman-teman kalian supaya nanti teman-teman kalian juga bisa ikutan Super Paskah dan juga bisa merasakan kasih Tuhan bersama Langsung di share. Super Paskah. Iya, langsung share linknya. Nah, kalian bisa daftar sekarang. Oh iya bener. Nah caranya tuh kalian bisa lihat tuh di sosial medianya Betul. Superbook Indonesia. Iya. Bisa di Instagram, makanya jangan lupa di follow Instagramnya Superbook Indonesia. Terus kalian juga harus subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Ya, sebelumnya itu kita harus berdoa dulu dong ya. Betul Sebelum kita sekali. berpisah, kita pastinya berdoa dulu. Nah, semua informasi adik-adik sudah tahu kan? Nah, sekarang waktunya kita berdiri dan kita berdoa. Oke. Yuk, fokus ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan karena dari awal sampai pada selesainya kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita dan kami belajar sesuatu dari kisah Daniel yang menjadikan kami harus bergerak untuk menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau dan kami serahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sampai jumpa di Super Paskah ya. Iya, tanggal 2 April. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah